melanjutkan renungan pagi kali ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, berkati kami ini supaya kami bisa fokus belajar dan bersemangat belajar, dan berkati kami juga agar kami bisa semangat dalam belajar nanti. Tuhan berkati kami dan menyemangatkan kami, dan semoga juga virus corona ini cepat selesai dan kita bisa berkumpul lagi bersama keluarga, teman-teman, dan kita juga bisa bersekolah bersama-sama di sekolah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Pembacaan firman kali ini diambil dari Ratapan 3 ayat 1 sampai 23. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelok-belokkan jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya menjadi aku, sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipu. Ia menemukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang, lenyaplah kemasyhuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya, dan tetap semangat untuk menerima pelajaran lewat sosial media. Kita tetap rajin biarpun kita belajar lewat sosial media, biarpun kita juga tidak bersekolah, tetapi kita tetap semangat untuk menerima pelajaran dan menerima ilmu dari guru-guru lain. Dan juga pagi hari ini juga saya mengucapkan kepada wakil ketua kelas kita, Yosua Samuel Lawalata, yang telah memimpin kita pagi hari ini untuk doa pembukaan serta pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah membaca tadi lewat firman Tuhan Ratapan 3 ayat 1 sampai 23. Di sini saya mengambil judul yaitu nikmati hari ini
dan tetap bersyukur dalam segala hal. Anak-anakku yang saya kasihi, seorang mantan bintang cheerleading, yaitu yang bernama Shirley, dalam sebuah wawancara menceritakan tentang suaminya, Charles, nama suaminya itu namanya Charles, dan ibu mertuanya. Ketika masih kecil, Charles bertanya pada ibunya tentang saat mana yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Ibunya pun menjawab, saat sekarang. Charles kembali bertanya, bagaimana dengan saat ibu menikah dengan ayah? Ibunya menjawab, saat paling membahagiakan ibu saat itu, ya saat itu. Saat yang membahagiakan saat ini, ya sekarang. Hari ini Tuhan sudah memberkati kita. Namun seringkali kita tidak dapat menikmati berkat Tuhan hari ini karena kita terlalu larut dengan masa lalu dan masa depan. Kita merasa masa-masa sekolah atau masa kuliah adalah masa yang paling bahagia. Dulu saat karir sedang melejit, kita merasa masa itu adalah masa terbaik. Di sisi lain kita berpikir nanti apabila sudah naik jabatan atau punya penghasilan sekian maka kita akan bahagia. Atau nanti setelah menemukan jodoh, sudah menikah atau memiliki anak, barulah kita akan bahagia. Ingatlah bahwa setiap hari memiliki kesusahannya sendiri dan juga keindahannya sendiri. Nikmati berkat Tuhan setiap hari baik besar maupun kecil, justru membuat kita menjadi orang yang paling berbahagia. Kitab Peratapan ditulis oleh Nabi Yeremia. Mudah bagi Yeremia untuk mengingat kejayaan Israel di masa lalu dan mengeluhkan keterpurukan Israel di masa itu. Ahli-ahli demikian, Yeremia menulis, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Setiap momen dalam hidup kita baik atau buruk, naik atau turun, sedang atau puncak atau turun ke bawah, percayalah bahwa itu tidak lepas dari rancangan Tuhan. Yang lebih penting untuk perlu kita pelajari adalah bagaimana bisa menikmati dan bersyukuri setiap momen, sehingga kita dapat menemukan kebahagiaan di sana. Waktu saat ini akan berharap apabila kita dapat bersyukuri, nikmatilah apa yang ada hari ini. Apapun keadaannya, waktu paling membahagiakan adalah sekarang, bukan kemarin, bukan juga nanti. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita belajar tentang nikmati hidup ini dan tetaplah bersyukur dalam segala hal. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajar pada pagi hari ini dan mengajak anak-anakku untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Apapun yang kalian dapat, apapun yang kalian raih, dan apapun yang kalian alami dalam hidup kalian, tetaplah bersyukur. Jangan pernah berkata, cuman ini, kenapa begini, dan sebagainya. Jangan mengeluh, karena Tuhan telah memberikan berkat-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kita juga jangan merasa bahwa kita tidak pernah diberkati oleh Tuhan. Di sini Yeremia menuliskan bahwa rahmat Tuhan tidak habis-habisnya, kasih Tuhan tidak habis-habisnya, dan berkat Tuhan tidak habis-habisnya yang Tuhan beri kepada kita. Sampai setiap pagi, setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan sangat memberikan anugerah yang luar biasa bagi kita. Jadi kalian tetaplah bersyukur dalam segala hal. Tidak usah pikir-pikir yang aneh-aneh dalam hidup kita. Apalagi kalian masih muda, kalian masih panjang, kalian cuma fokus dalam hidup kalian. Kalian tetap belajar dan menikmati karya Tuhan di dalam hidup kalian. Dan kalian harus tetap semangat untuk menjalani hidup kalian, biarpun kalian tidak belajar di sekolah, tetapi belajar di rumah, kalian tetap semangat dan tetap bersyukur bahwa
rencana Tuhan itu indah dalam hidup kalian, dan rencana itu dan cita-cita kalian sudah ditetapkan oleh Tuhan. Oke, pada pagi hari ini sekali lagi kalian harus mempunyai rasa tetap bersyukur dalam segala hal yang kalian miliki. Terpujilah Tuhan di pada pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua dan firman-Nya. Amin. Baik anak-anak, kita akan berdoa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah ya Tuhan di pada pagi yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan kami, dan kami bersyukur karena Engkau memberikan kami nafas dan kehidupan kembali di dalam kehidupan kami dan kesehatan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih juga pagi hari ini kami telah mendengarkan suatu firman-Mu yang bagaimana Engkau mengajarkan kami untuk tetap bersyukur dalam segala hal yang kami terima dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau selalu mendampingi kami dan menjaga kami di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Bapa, sekali lagi firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tidak menjauh dari hidup kami, tetapi kami terlekat dalam hati kami, dan kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan tuntunan kasih dan berkat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami serahkan aktivitas kami belajar ya Bapa. Biarpun kami masih belajar lewat sosial media, tetapi ya Tuhan selalu menyertai kami dan menjaga kami, dan Engkau akan selalu memberkati setiap proses pembelajaran kami yang kami terima ya Bapa. Berikan kami terus kesehatan dan kekuatan bagi anak-anak-Mu kelas 7 di mana mereka berada, dan juga yang masih ada di rumah sakit yaitu Isabel, terus Engkau juga memberkati ya Bapa, dan juga teman-teman yang kami yang lain ya Bapa. Engkau akan selalu memberkati ya Bapa. Karena Tuhan, kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan kasih-Mu saja, mulai pagi hari ini sampai nanti sore dalam penyelesaian belajar kami. Berkati juga ya Tuhan guru-guru yang lain juga ya Tuhan, Engkau akan memberkati, berikan kesabaran bagi guru-guru kami untuk memberikan materi-materi dan ilmunya bagi kami, dan berikan mereka kesehatan dan kekuatan dan anugerah dan berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua kegiatan kami dan ucapan syukur kami ini ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu saja. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan kami serahkan doa ini kepada Allah Bapa yang ada di surga. Haleluya. Amin. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.